menjalar, 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 menjalar. PKI menjadi kuat. PKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta. Pemudanya 3 juta. Simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya PKI demikian? Ialah oleh karena PKI adalah konsekuen progresif revolusioner. D.N. Aidit berada di titik paling sunyi dalam hidupnya. Tahun 1965, Indonesia diliputi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuasaan bergeser cepat, ketakutan menyebar, dan negara sedang memburu satu nama yang dianggap paling berbahaya, Dipa Nusantara Aidit, atau yang biasa kita kenal, D.N. Aidit. Ia bukan presiden, bukan jenderal, dan tidak pernah memimpin pasukan bersenjata. Namun selama lebih dari 1 dekade, Aidit menjelma menjadi tokoh sipil paling berpengaruh, sekaligus paling ditakuti di Republik ini. Di bawah kepemimpinannya, Partai Komunis Indonesia tumbuh menjadi partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dengan jutaan anggota, organisasi massa yang menjangkau desa-desa, serta kedekatan langsung dengan Presiden Soekarno. Kini, semua itu runtuh dalam sekejap. Aidit tidak lagi berpidato di hadapan massa. Ia bergerak dalam bayang-bayang, berpindah tempat untuk menghindari penangkapan, di tengah situasi politik yang tak lagi memberi ruang kompromi. Tidak ada proses hukum yang jelas, tidak ada panggung untuk membela diri. Yang tersisa hanyalah kepastian bahwa sebuah era telah berakhir. Namun, pertanyaan terbesarnya justru belum terjawab. Bagaimana seorang pemuda dari Belitung bisa naik hingga ke jantung kekuasaan negara, lalu jatuh bersama runtuhnya PKI? Apa yang mendorongnya? Apa yang ia perhitungkan? Dan di mana titik balik yang membawa semuanya menuju kehancuran? Untuk memahami malam terakhir D.N. Aidit, kita harus menelusuri perjalanan panjang sebelum tragedi itu terjadi. Sebuah perjalanan yang bermula jauh dari pusat kekuasaan di masa ketika Republik Indonesia sendiri masih mencari bentuknya. D.N. Aidit lahir pada tahun 1923 di Belitung, sebuah wilayah tambang timah yang sejak lama menjadi simbol ketimpangan kolonial. Di tanah inilah, Aidit tumbuh menyaksikan jurang yang nyata antara penguasa kolonial, elit lokal, dan rakyat pekerja. Pengalaman sosial ini kelak membentuk cara pandangnya terhadap keadilan dan kekuasaan, bahwa penjajahan bukan sekedar soal bangsa, tetapi juga soal kelas. Sejak usia muda, Aidit dikenal cerdas dan haus bacaan. Ia tertarik pada buku-buku politik dan pemikiran kiri yang saat itu beredar secara terbatas dan sering diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Di tengah tekanan sensor dan represi, gagasan tentang persamaan, anti-imperialisme, dan pembebasan kaum tertindas justru terasa relevan bagi generasi muda seperti Aidit yang hidup di bawah sistem yang timpang. Masa remaja Aidit bertepatan dengan menguatnya pergerakan nasional Indonesia. Organisasi-organisasi politik mulai berkembang, membawa perdebatan ideologis yang tajam, nasionalisme, Islam politik, dan sosialisme komunisme. Aidit tertarik pada Marxisme karena menawarkan penjelasan yang sistematis tentang penindasan kolonial, sekaligus janji perubahan radikal melalui organisasi dan disiplin politik. Pendudukan Jepang pada awal 1940-an menjadi titik penting. Di satu sisi, Jepang menyingkirkan Belanda. Di sisi lain, mereka memperketat kontrol politik. Bagi Aidit, periode ini adalah sekolah politik yang keras.
Ia belajar bahwa kekuasaan bisa berganti wajah, tetapi penindasan tetap ada jika struktur tidak berubah. Di masa inilah, Aidit mulai terlibat lebih serius dalam aktivitas politik bawah tanah dan membangun jejaring dengan kelompok kiri. Menjelang akhir periode ini, satu hal menjadi jelas. Aidit bukan sekadar simpatisan. Ia telah membentuk identitas sebagai kader ideologis, seseorang yang melihat politik sebagai jalan hidup, bukan sekadar alat. Dari Belitung, Aidit melangkah ke panggung yang lebih besar. Dan perjalanan itu akan membawanya langsung ke jantung revolusi Indonesia. Pemerintahan militer yang represif, mereka masa pendudukan Jepang membuka ruang baru bagi kader-kader politik muda, termasuk D.N. Aidit. Meski Jepang menjalankan pembubaran dominasi Belanda dan secara tidak langsung membuka celah bagi aktivitas politik rakyat Indonesia, Aidit memanfaatkan situasi ini untuk memperdalam kerja organisasi, bergerak di lingkaran bawah tanah, dan membangun jaringan dengan kelompok kiri yang mulai kembali aktif. Pada periode inilah, Aidit semakin mantap bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. PKI saat itu belum sepenuhnya pulih dari tekanan panjang sejak masa kolonial, tetapi tetap menjadi magnet bagi kaum muda radikal yang percaya bahwa kemerdekaan sejati harus disertai perubahan struktur sosial. Bagi Aidit, PKI bukan hanya partai politik, melainkan alat perjuangan ideologis yang menawarkan disiplin, organisasi massa, dan garis politik yang jelas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 mengubah medan perjuangan secara total. Revolusi fisik melawan Belanda berlangsung bersamaan dengan pertarungan ideologi di dalam negeri. Pemerintah Republik yang masih rapuh harus menyeimbangkan kepentingan nasionalisme, Islam, dan kiri. Dalam situasi ini, PKI berusaha menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan revolusioner yang sah, sekaligus menjaga jarak dari stigma pemberontakan masa lalu. Aidit tampil sebagai kader muda yang menonjol. Ia aktif dalam propaganda, penulisan, dan pengorganisasian massa, 3 elemen kunci dalam politik revolusioner. Kemampuannya membaca situasi dan menyampaikan gagasan dengan bahasa yang tegas namun komunikatif membuatnya cepat dikenal di internal PKI. Ia memahami bahwa perang tidak hanya terjadi di medan senjata, tetapi juga di ruang pikiran dan dukungan rakyat. Menjelang akhir periode revolusi ini, posisi PKI berada di persimpangan. Di satu sisi, partai ini ikut mengusung semangat anti-kolonial. Di sisi lain, kecurigaan dari kelompok politik lain, terutama militer dan partai Islam, terus menguat. Di tengah ketegangan itulah, Aidit menapaki jalur politik yang kian beresiko. Namun ujian terbesar PKI belum datang. Bencana politik pertamanya sudah menunggu di depan mata. Tahun 1948 menjadi titik paling gelap bagi Partai Komunis Indonesia. Di tengah revolusi yang belum selesai dan tekanan militer Belanda yang masih kuat, konflik internal bangsa justru meledak di Madiun. Peristiwa ini segera dicap sebagai pemberontakan PKI terhadap Republik, sebuah stigma yang dampaknya akan bertahan puluhan tahun. Penumpasan berlangsung cepat dan brutal. Tokoh-tokoh senior PKI ditangkap, dieksekusi, atau dipenjara. Struktur partai porak-poranda. Dalam waktu singkat, PKI yang sebelumnya ikut dalam arus revolusi nyaris lenyap dari panggung politik nasional. Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari komunisme di Indonesia. D.N. Aidit berada di posisi yang sangat berbahaya. Sebagai kader muda, ia menyaksikan langsung bagaimana kesalahan strategi dan ketidaksiapan politik membawa bencana. Namun berbeda dengan banyak pimpinan lama, Aidit selamat. Ia memilih bergerak hati-hati, menjauh dari sorotan, dan yang paling penting, belajar dari kegagalan. Dari peristiwa Madiun, Aidit menarik kesimpulan yang menentukan arah hidupnya.
Ia menyadari bahwa konfrontasi bersenjata prematur hanya akan menghancurkan partai. PKI, menurutnya, tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Perjuangan harus ditempuh melalui pengorganisasian massa yang luas, disiplin partai yang ketat, dan pemanfaatan ruang politik legal yang tersedia. Periode setelah 1948 adalah masa sunyi bagi PKI, tetapi juga masa refleksi dan konsolidasi. Aidit mulai membangun reputasi sebagai kader yang tenang, rasional, dan strategis. Ia tidak terpancing romantisme revolusi bersenjata. Sebaliknya, ia fokus pada pekerjaan dasar, kaderisasi, propaganda, dan pemulihan jaringan partai yang hancur. Menjelang awal 1950-an, ketika situasi politik Indonesia mulai stabil, PKI memang masih lemah, tetapi tidak mati. Dan di balik layar, muncul satu sosok yang sedang bersiap mengambil peran lebih besar. Dari kehancuran Madiun, DN Aidit tidak tenggelam. Ia justru bersiap untuk bangkit dan membangun wajah baru PKI. Awal 1950-an menandai babak baru dalam sejarah Partai Komunis Indonesia. Setelah hampir hancur pasca peristiwa Madiun, PKI membutuhkan arah baru dan kepemimpinan yang mampu membaca realitas politik Indonesia yang terus berubah. Pada tahun 1951, perubahan itu datang. DN Aidit bersama generasi muda PKI mengambil alih kepemimpinan partai dan menyingkirkan pola lama yang dianggap tidak lagi relevan. Aidit ditetapkan sebagai Ketua Komite Sentral PKI dalam usia yang relatif muda. Ini bukan sekedar pergantian tokoh, melainkan pergantian generasi dan strategi. Aidit membawa kesimpulan pahit dari kegagalan 1948. PKI tidak boleh lagi mengandalkan konfrontasi bersenjata. Jalan menuju kekuasaan harus ditempuh melalui cara yang sah, bertahap dan terorganisir rapi. Inilah yang dikenal sebagai strategi jalan parlementer. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI menjalani restrukturisasi besar-besaran. Organisasi diperkuat dari bawah, mulai dari tingkat desa, pabrik, hingga kampus. Kaderisasi diperketat, disiplin partai ditegakkan, dan propaganda disusun dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat kecil. PKI tidak lagi tampil sebagai partai elit ideologis, melainkan sebagai pembela buruh, tani, dan kaum miskin kota. Aidit memahami bahwa kekuatan utama PKI bukan senjata, melainkan massa. Karena itu, ia mendorong pembentukan dan penguatan organisasi-organisasi pendukung, serikat buruh, organisasi tani, pemuda, dan perempuan. Semua bergerak dalam satu garis politik yang sama, terkoordinasi dengan rapi. Dalam waktu singkat, PKI kembali hadir di ruang publik, bukan sebagai ancaman bersenjata, tetapi sebagai kekuatan sosial yang nyata. Hasilnya terlihat jelas menjelang pemilu 1955. PKI menjelma menjadi salah satu partai dengan basis massa terbesar di Indonesia. Dari partai yang nyaris musnah, PKI berubah menjadi kekuatan politik legal yang diperhitungkan. Nama DN Aidit pun semakin dikenal, bukan hanya di internal partai, tetapi juga di lingkaran kekuasaan nasional. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI telah bangkit sepenuhnya, lebih terorganisasi, lebih disiplin, dan lebih strategis dibanding sebelumnya. Namun kebangkitan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Kehadiran PKI sebagai partai massa terbesar mulai menggeser keseimbangan politik nasional dan mengundang kewaspadaan dari banyak pihak. Pemilu 1955 menjadi momen penentu bagi Partai Komunis Indonesia. Untuk pertama kalinya, kekuatan politik diuji secara terbuka dan demokratis. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. PKI tampil sebagai salah satu dari 4 besar partai nasional, bersaing langsung dengan PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Bagi DN Aidit, ini adalah pembuktian bahwa strategi jalan parlementer berhasil. PKI tidak lagi berada di pinggiran sejarah, tetapi berdiri di pusat politik nasional. Keberhasilan ini membawa Aidit semakin dekat dengan Presiden Soekarno.
Keduanya bertemu dalam satu kepentingan besar, mempertahankan persatuan nasional di tengah tarik-menarik ideologi. Aidit mendukung visi Soekarno tentang anti-imperialisme dan revolusi nasional, sementara Soekarno melihat PKI sebagai penyeimbang kekuatan Islam politik dan militer. Hubungan ini bersifat strategis, bukan personal semata. Aidit memahami bahwa dukungan presiden adalah kunci kelangsungan PKI. Memasuki akhir 1950-an, sistem parlementer Indonesia mulai dianggap gagal. Ketidakstabilan kabinet dan konflik antar partai membuka jalan bagi lahirnya demokrasi terpimpin. Dalam sistem baru ini, peran partai politik berubah. PKI, berkat kedekatannya dengan Soekarno, justru mendapatkan ruang yang lebih besar. Aidit mendukung penuh konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai jalan tengah politik Indonesia. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa resistensi. Di kalangan militer, terutama Angkatan Darat, tumbuh kecurigaan mendalam terhadap PKI. Mereka melihat pertumbuhan organisasi massa komunis sebagai ancaman nyata. Di sisi lain, kelompok Islam politik merasa terdesak oleh naiknya pengaruh PKI di lingkar kekuasaan. Ketegangan ideologis pun semakin terasa, meski belum meledak secara terbuka. Pada periode ini, Aidit mencapai puncak pengaruhnya. Tanpa mengangkat senjata, tanpa kudeta, ia berhasil membawa PKI masuk ke jantung kekuasaan negara. Partainya legal, kuat, dan dilindungi oleh presiden. Bagi banyak pengamat, ini adalah puncak kecerdikan politik Aidit. Namun keseimbangan ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Semakin besar kekuasaan PKI, semakin besar pula kecemasan lawan-lawannya. Dan perlahan, ketegangan yang terpendam mulai mencari jalan keluar. Penerapan demokrasi terpimpin mengubah wajah politik Indonesia secara mendasar. Di bawah sistem ini, Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan, sementara partai-partai politik ditempatkan dalam kerangka besar Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Bagi DN Aidit dan PKI, Nasakom bukan sekedar kompromi ideologis, melainkan peluang strategis untuk memperluas pengaruh secara sah dan terbuka. Dalam struktur Nasakom, PKI memperoleh ruang yang semakin luas. Aidit secara konsisten menampilkan partainya sebagai pendukung paling setia Soekarno dan revolusi Indonesia. Ia menyelaraskan garis politik PKI dengan pidato-pidato presiden tentang anti-imperialisme dan perjuangan melawan neokolonialisme. Di mata publik, PKI tampil sebagai kekuatan revolusioner yang sejalan dengan pemimpin tertinggi negara. Namun di lapangan, ketegangan sosial mulai meningkat. Salah satu isu paling sensitif adalah reforma agraria. PKI dan organisasi taninya mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang dikenal sebagai aksi sepihak. Bagi pendukung PKI, ini adalah perjuangan keadilan bagi kaum tani. Namun bagi lawan-lawannya, langkah ini dianggap provokatif dan mengganggu stabilitas sosial, terutama di pedesaan. Ketegangan juga semakin tajam dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Militer memandang pertumbuhan organisasi massa PKI sebagai ancaman langsung terhadap posisi mereka. Latihan-latihan sukarelawan, retorika bersenjata, dan usulan pembentukan Angkatan Kelima memperdalam kecurigaan. Meski Soekarno berusaha menjaga keseimbangan, hubungan PKI dan TNI AD kian sulit dipertemukan. Di tengah situasi ini, bahasa politik Aidit mengalami perubahan. Retorikanya semakin keras dan revolusioner. Ia tidak lagi sekedar berbicara tentang perjuangan politik legal, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi konfrontasi. Bagi pendukungnya, ini adalah tanda ketegasan. Bagi lawannya, ini menjadi bukti bahwa PKI sedang mendorong Indonesia ke arah konflik terbuka. Menjelang pertengahan tahun 1960-an, PKI berada di posisi paradoks. Secara politik, mereka belum pernah sekuat ini. Namun, secara sosial dan militer,
mereka juga belum pernah sepenting ini. Musuh-musuh PKI semakin jelas, semakin terorganisir, dan semakin waspada. Ketegangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun ini tidak mungkin bertahan selamanya. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan. Indonesia sedang bergerak menuju sebuah titik ledakan yang akan menentukan nasib DN Aidit, PKI, dan arah sejarah bangsa. Malam 30 September 1965 menjadi titik balik paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Dalam hitungan jam, peristiwa yang terjadi pada malam itu mengakhiri keseimbangan politik yang selama bertahun-tahun dijaga secara rapuh. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Pagi harinya, Indonesia terbangun dalam keadaan bingung, tegang, dan penuh ketidakpastian. Peristiwa ini segera dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam situasi yang masih kacau, informasi simpang siur, dan kendali negara belum sepenuhnya jelas, satu pihak dengan cepat diarahkan sebagai dalang, Partai Komunis Indonesia. Tuduhan itu menyebar luas, diperkuat oleh propaganda, pernyataan militer, dan narasi resmi yang dibangun dengan cepat. Dalam waktu singkat, PKI berubah dari mitra kekuasaan menjadi musuh negara. Posisi DN Aidit dalam peristiwa ini menjadi salah satu aspek paling kontroversial hingga hari ini. Aidit diketahui berada di luar Jakarta pada saat peristiwa terjadi. Beberapa sumber menyebut ia mengetahui rencana tersebut, sementara yang lain menyatakan sebaliknya. Namun dalam situasi politik yang bergerak cepat, nuansa dan keraguan tidak lagi mendapat tempat. Nama Aidit langsung dikaitkan dengan gerakan itu, dan vonis politik pun dijatuhkan, bahkan sebelum penyelidikan dilakukan. Seiring dengan itu, peta kekuasaan berubah drastis. Angkatan Darat bergerak cepat mengendalikan situasi. Presiden Soekarno kehilangan ruang manuver politiknya. Sementara itu, PKI dibubarkan, organisasi-organisasi masanya diburu, dan simpatisannya ditangkap atau dibunuh dalam skala besar. Dalam waktu singkat, dominasi politik yang dibangun PKI selama lebih dari 1 dekade runtuh total. Bagi Aidit, G30S 1965 menjadi garis pemisah sejarah. Indonesia memasuki babak baru, dan PKI keluar dari panggung politik nasional untuk selamanya. Bagi DN Aidit secara pribadi, peristiwa ini menandai awal dari fase terakhir hidupnya, sebuah pelarian singkat yang akan berakhir tragis. Setelah peristiwa 30 September 1965, DN Aidit sepenuhnya menyadari bahwa ruang hidupnya telah menyempit drastis. Jakarta bukan lagi tempat yang aman. Aparat militer bergerak cepat, dan nama Aidit berada di puncak daftar buronan. Ia meninggalkan pusat kekuasaan yang dulu begitu dekat dengannya, memulai pelarian dalam kondisi serba terbatas, tanpa perlindungan politik dan tanpa jaringan yang mampu bergerak terbuka. Aidit berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berusaha menghindari penangkapan di tengah situasi nasional yang berubah menjadi perburuan besar-besaran terhadap PKI. Tidak ada lagi organisasi yang bisa melindunginya. Struktur partai telah runtuh, komunikasi terputus, dan simpatisan PKI berada dalam ketakutan. Dalam waktu singkat, Aidit berubah dari tokoh politik paling berpengaruh menjadi buronan yang paling dicari. Pelarian itu tidak berlangsung lama. November 1965, Aidit akhirnya tertangkap oleh aparat militer di kawasan Sambirejo, Solo, Jawa Tengah. Tidak ada pengumuman resmi yang rinci, tidak ada proses hukum yang transparan, dan tidak ada pengadilan. Dalam atmosfer pasca G30S yang penuh amarah dan ketegangan, keputusan diambil dengan cepat. DN Aidit dieksekusi tanpa proses peradilan yang layak.
Bersamaan dengan itu, negara secara resmi membubarkan Partai Komunis Indonesia. Seluruh organisasi afiliasinya dilarang. Jutaan orang yang pernah terhubung dengan PKI, baik secara aktif maupun pasif, menjadi sasaran penangkapan, pemenjaraan atau pembunuhan. Tragedi kemanusiaan pun berlangsung dalam skala nasional, meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah Indonesia. Dengan kematian D.N. Aidit, satu era politik benar-benar berakhir. Sosok yang selama bertahun-tahun membentuk arah PKI dan mempengaruhi kebijakan negara kini lenyap tanpa upacara, tanpa catatan resmi yang lengkap, dan tanpa kesempatan untuk menjelaskan dengan versinya sendiri. Namun kematian Aidit bukanlah penutup dari cerita ini. Justru dari titik inilah perdebatan panjang tentang peran, tanggung jawab, dan warisan D.N. Aidit dalam sejarah Indonesia terus bergulir dan masih terasa hingga hari ini. Pembubaran Partai Komunis Indonesia setelah 1965 meninggalkan dampak yang jauh melampaui jatuhnya satu partai politik. Ia mengubah arah sejarah nasional, membentuk ulang peta kekuasaan, dan menciptakan trauma kolektif yang membekas hingga generasi berikutnya. Bagi jutaan orang, peristiwa ini bukan sekadar catatan politik, tetapi pengalaman hidup yang penuh kehilangan, ketakutan, dan stigma yang bertahan lama. Nama D.N. Aidit berada di pusat pusaran sejarah itu. Bagi sebagian orang, ia dipandang sebagai tokoh ideologis yang berbahaya dan bertanggung jawab atas kekacauan nasional. Bagi yang lain, Aidit dilihat sebagai pemimpin politik cerdas yang menjadi korban dari pertarungan kekuasaan yang brutal. Perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai karena sejarah 1965 sendiri ditulis dalam situasi yang syarat kepentingan dan keterbatasan akses informasi. Yang jelas, Aidit adalah tokoh dengan pengaruh luar biasa. Ia membangun PKI dari kehancuran menjadi kekuatan politik terbesar, membawa partai itu ke jantung kekuasaan tanpa kudeta, dan memengaruhi arah politik Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Namun di saat yang sama, pilihan-pilihan politiknya turut berkontribusi pada eskalasi konflik yang berujung pada tragedi nasional. Kisah D.N. Aidit mengajarkan bahwa kekuasaan dan ideologi, jika tidak diimbangi kebijaksanaan dan kehati-hatian, dapat menyeret sebuah bangsa ke jurang kekerasan. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Ia penuh lapisan, kontradiksi, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Memahami D.N. Aidit bukan berarti membenarkan atau mengutuk tanpa pertimbangan. Ini adalah upaya untuk membaca masa lalu secara jujur, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.